Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik aja, balik lagi Stepian dari Teknoza ID. Tadinya saya kurang tertarik buat ngebahas Realme Narzo 50. Pertama tuh HP-nya belum 5G, dan yang kedua kayaknya belakangan ini bahasnya emang lagi Realme lagi. Nah, kebetulan saya pribadi juga lagi pakai dua HP Realme yang lain. Ada Realme GT2 Pro mewakili flagship dan ada Realme 9 Pro 5G mewakili mid-range. Cuma karena kemarin pas beli saya dapat harganya kurang dari 2 juta, makanya malah jadi tertarik buat ngebahas HP ini. Soalnya kalau ngomongin antara price to performance, HP ini tuh justru ngingetin saya sama Redmi Note dari Xiaomi yang kayaknya tahun ini agak kurang greget, jadi bisa dimanfaatin momennya sama Realme. Good job Realme. Faktor paling penting kenapa HP ini recommended banget adalah waktu saya beli, harganya cuma di 1,8 jutaan, nggak sampai 1,9 juta malah. Sebuah harga yang menurut saya lebih dari sekedar worth it karena di range harga segini biasanya habitat dari HP-HP kelas entry level yang spek dan fiturnya biasanya seadanya. Buat yang bingung atau nggak percaya kenapa saya bisa dapat harga 1,8 jutaan, bisa cek video unboxingnya dulu, biar nggak dikira hoax. Di bagian desain HP ini, walau subjektif, saya harus bilang bagus untuk kelas harganya. Molding prosesnya sama persis dengan Realme 9 Pro series yang harganya jauh lebih mahal. Beratnya, dimensinya, detail-detailnya, bahkan sampai spek di layarnya semuanya 99% sama. Bisa dibilang ini versi contekan dari Realme 9 Pro 5G. Cuma kalau diperhatiin secara detail tetap ada bedanya. Pertama, kamera belakangnya pakai desain Realme 8 series dan lebih menipu ya, seolah-olah kameranya ada 4 padahal cuma ada 3. Ya, minusnya di kamera ultra wide. Bagian backdoornya juga keren, kelihatan ala-ala karbon kevlar gitu. Cuma ini tuh efek printing aja, bukan tekstur fisik, makanya finishingnya glossy. Jadi ya gampang nempel sidik jari. Bahan backdoornya juga terasa agak tipis, terasa banget kalau diketok-ketok. Paling ya itu aja sih bagian yang bisa dikomplain. Buat fingerprint scanner udah pakai side mounted fingerprint model lama, respon dan akurasi buat unlock layarnya lumayan cepat. Soal speaker yang cuma ada satu, saya masih bisa diterima. Suaranya masih oke, nggak terlalu jelek. Kalau beberapa handphone di kelas harga segini masih ada yang pakai spek layar seadanya, Realme Narzo 50 ini cukup bikin geleng-geleng kepala. Kalau HP lain di harga segini masih ada yang pakai poni water drop, nah Narzo 50 ini udah pakai punch hole. Kalau yang lain masih pakai resolusi HD+, dia udah pakai Full HD+. Terakhir kalau yang lain masih pakai 60Hz atau 90Hz, Narzo 50 ini malah udah dikasih 120Hz. So, buat urusan scrolling layarnya udah juara banget. Masalah touch delay yang sering kali muncul di HP-HP kelas budget saya juga nggak ngalamin. Touch responnya juga termasuk oke, walau ya nggak terlalu spesial banget. Ngomongin soal visual kualitas, layar IPS-nya udah bagus banget. Warnanya vivid, ketajaman dan saturasinya juga udah oke. Tingkat kecerahan brightness peak-nya bisa tembus di 600 nits. So, dipakai di outdoor layarnya aman, masih kelihatan banget. Terakhir buat nonton video streaming untuk video HD, wideframe security levelnya udah di posisi L1, jadi aman buat Netflix dan juga teman-temannya. Untuk sehari-hari secara fisik, dimensi bodi dan ukuran layarnya udah sesuai sama kebutuhan mayoritas orang saat ini. Cuma saya agak penasaran aja sama bobotnya yang nyaris 200 gram. Agak kurang nyaman dipakai dalam satu tangan untuk jangka waktu yang lama. Sementara di luar sana masih ada HP sejenis yang lebih ringan. Untungnya masih ada mode satu tangan di Android 11 yang lebih nyaman user interface-nya dibandingin punyanya Android 12. Bagian paling penting di Narzo 50 ada di chipset MediaTek Helio G96. Chipset ini jadi salah satu chipset paling booming tahun kemarin karena dipakai sama banyak banget brand besar. Cuma sayangnya Narzo 50 ini memorinya menurut saya ngepas banget. RAM 4GB sama internalnya cuma 64GB. So kalian perlu pinter-pinter ngatur manajemen file atau sekalian aja ditambahin eksternal microSD biar lebih nyaman. Udah gitu karena versi UI-nya masih pakai Realme UI 2.0, jadi belum ada fitur expander RAM. Di sini saya ngerasa processing pas buka tutup aplikasi atau bermultitasking jadi berasa kurang optimal. Bisa kelihatan juga posisi free RAM yang kritis banget. Gak sampai ngeganggu, cuma sedikit ngurangin kenyamanan kalau pas lagi buka banyak apps.
Sistem UI-nya juga membatasi aplikasi yang bisa dikunci di background cuma 5 aplikasi aja. Jadi kalau ada aplikasi yang nggak dicentang terus kalian nggak sengaja ketekan clear all, ya apps-nya bakal processing ulang lagi. Makanya update ke Realme UI 3.0 nanti pastinya bakal ditunggu-tunggu sama user HP ini. Sayang aja sih kalau Helio G96 yang sebenarnya punya raw power yang bagus, jadi berasa kurang bertenaga. Nanti saya bakal sharing lagi soal update Realme UI 3.0 kalau nantinya udah ada. Buat kalian para pemuja benchmark, tenang, Narzo 50 nggak kalah. Antutu skornya nyaris 300.000 poin, salah satu HP dengan skor benchmark tertinggi untuk kelas harga maksimal 2 juta. Nah, skor segitu harusnya aman dong bang buat main game? Ya, seharusnya. Power Helio G96 emang terasa buat ngangkat performa gaming di Narzo 50. Tapi jangan lupa sama masalah klasik di Helio G series. Fabrikasi yang masih 12 nanometer pastinya bikin HP ini berpotensi banget throttling kalau overheat. Apalagi karena ini HP mid-range, biasanya cooling sistemnya kurang serius buat ngejaga suhu. Dan ya, dari pengujian CPU throttling hasilnya sesuai. Performanya bisa turun cukup signifikan setelah lewat dari 10 menit pengujian, angkanya di 76% dari performa maksimalnya. Gimana soal real life gaming performance? Jangan lupa buat dimaksimalin main, ada 3 pilihan di mode gaming: low power, balance, dan juga pro gamer. Untuk semua game yang bakal saya tes di video ini, semuanya menggunakan opsi Pro Gamer supaya kita bisa lebih tahu performa maksimal kayak gimana. Untuk Mobile Legends Helio G96 di HP ini masih belum terbuka opsi pilihan Ultra. So buat kalian player Mobile Legends, untuk sementara ini hanya puas bisa nyicipin opsi High dulu. Di setting high ini framerate maksimalnya bisa didapat 60 fps. Sedikit ketinggalan sama HP-HP lain yang udah kebuka 90 fps bahkan 120 fps. Tapi sebenarnya nggak ngurangin kenyamanan kok. Main satu match sekitar 20 menitan, fps-nya lumayan stabil anteng di 60 fps. Sesekali masih terasa frame drop turun di 25 fps di tengah-tengah gameplay pas musuh lagi rame, terus balik lagi lancar 60 fps. Cuma menjelang akhir match emang rasanya suhu di HP ini mulai terasa agak hangat ya. Kalau dari game space-nya sendiri terbaca 43 derajat Celcius dengan total konsumsi baterai di 5%. Ingat, ini pakai mode Pro Gamer. Dari Mobile Legends langsung dilanjut ke Apex Legends Mobile. Nah, di game ini Narzo 50 dapatnya grafis Ultra HD dan frame rate high 40 fps. Settingan game space-nya masih pakai Pro Gamer. Untuk 15 menit gameplay, Apex Legends ini ternyata kenaikan suhunya cukup agresif, bahkan bisa lewat dari 45 derajat Celcius. Mode Pro Gamer kayaknya emang beneran bisa mentokin performa chipset ini. Gap FPS-nya nggak terlalu jauh dari 40 fps dan jarang banget ngeframe. Makanya secara gameplay ini udah termasuk smooth. Paling yang sedikit jadi catatan ada di suhunya aja. Agak hangat-hangat, so ada baiknya dipakein external cooler fan biar lebih adem 2-3 derajat Celcius. Konsumsi baterainya sekitar 15 menitan main, baterainya berkurang 3% aja. Di game penutup sekaligus game paling laknat, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Nah, Genshin Impact di HP ini saya ngerasa ada sedikit yang aneh. Biasanya Helio G96 dengan settingan medium di beberapa HP lain masih cukup playable. Apalagi ini kan pakai mode Pro Gamer ya. Sayangnya di Narzo 50, Genshin Impact di setting medium terasa nggak enak banget. FPS-nya dari awal-awal udah ngedrop banget sampai 15 fps. Padahal ini baru sekedar observasi jalan-jalan aja. Baru bisa lebih enak dipakainya kalau kita turunin settingnya di posisi low. Tapi catatannya sekali lagi mungkin emang Realme Narzo 50 performanya kurang optimal di Realme UI 2.0. Tetap masih ada gejala frame drop yang lumayan terasa antara 15 sampai 30 fps. Misalnya pas lagi battle rame sama musuh. Jadi untuk Realme UI 2.0, Narzo 50 ini kurang performanya buat Genshin Impact. Untuk 15 menit gameplay, baterainya turun 5% dengan rata-rata suhu di 45 derajat Celcius. So, dari pemakaian moderat ala saya, smartphone ini untuk daya tahan baterainya ada di tengah-tengah. Nggak boros, tapi juga nggak irit-irit banget. Tinggal dipilih opsi lebih di baterainya aja sesuai sama kebutuhan harian kita. Kalau dipakai harian sambil sesekali ngegame, SOT amannya bisa dapat 6 jam dengan layar di set auto refresh rate. Tapi kalau kalian ngegamenya jarang, HP ini bisa lebih panjang lagi screen on time-nya.
Dari sekali full charge, kalau dipakai casual non-gaming, HP ini bisa standby nyaris 2 hari. Kalau lowbat, kecepatan charger Super Dart 33 wattnya juga udah lumayan cepat. Cukup 1 jam 20 menit aja, HP ini udah penuh 100%. Realme Narzo 50 pakai setup yang sama kayak kebanyakan HP-HP budget saat ini yang menghilangkan lensa ultrawide. Padahal jelas lebih berguna daripada kamera deep atau kamera makro. Jadi single kamera beresolusi 50 megapiksel satu-satunya lensa yang kepake di HP ini. Seenggaknya buat saya pribadi. Untuk software di kameranya mungkin salah satu yang paling lengkap di harga segini. Mode di Expert Pro bisa atur ISO, shutter speed, fokus, bahkan nyediain format foto RAW. Sementara di video recording kita bisa utak-atik di mode movie buat dapetin aspek rasio full screen di 20:9. Terakhir, buat seru-seruan, Narzo 50 juga punya fitur dual view video yang bisa ngerekam video kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Sedikit catatan buat perekaman videonya, Narzo 50 ini resolusi maksimalnya terkunci di Full HD 30 fps. Padahal nih seharusnya hardwarenya support sampai Full HD 60 fps atau bahkan di 4K 30 fps. Untuk hasil video di latest ROM-nya lumayan bagus dan jitternya juga nggak terlalu banyak. Ultra steady videonya cukup baik ngeredam guncangan, jadi footage videonya bisa tetap stabil walau pakai tangan doang. Untuk hasil kamera di harga 2 juta, Realme Narzo 50 ini termasuk bagus. Kameranya cukup detail dan ketajamannya masih bisa dapat. Sementara untuk karakter warnanya agak ngepop dan sosmed ready. Jadi tinggal pinter-pinter mainin AI, mode HDR dan juga manual expose kalau diperluin supaya dynamic range-nya bisa sedikit lebih baik. Untuk foto-foto night mode selama nggak dalam kondisi total pitch black, hasilnya masih cukup memuaskan ya. Fotonya tetap tajam dengan noise yang masih bisa ditoleransi. Yap, buat kalian yang masih cari HP dengan performa chipset yang kenceng, layar oke, baterai gede, dan ngecharge yang cepet banget, Realme Narzo 50 layak dan menarik buat dibeli. Apalagi kalau kalian bisa dapetin promo di harga 2 juta atau bahkan kurang. Lumayan banget buat dijadiin sebagai HP utama atau bisa juga sebagai HP backupan kalian. Kalau menurut saya sih PR di HP ini tinggal 2. Pertama, wajib nambah external memory card, dan yang kedua, semoga aja update software ke Realme UI 3.0 yang basisnya Android 12 bisa segera dirilis resmi supaya performa Helio G96-nya bisa lebih keluar. So itu dia tadi review saya soal user experience Realme Narzo 50. Makasih buat yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan follow juga Instagram Teknoza ID. Saya Stepian dan Teknoza ID out. Bye bye.